Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan si Ruhim pastinya di channel Ames Vlog. Jadi di video kali ini aku membuat video membacakan sejarah kebudayaan Islam lagi. Tapi sebelum itu, mohon maaf banget, ini aku lagi sakit. Ya ini lagi batuk pilek, nggak tahu nih tiba-tiba batuk pilek atau mungkin karena kemarin aku pulang terus kehujanan, aku nggak tahu juga. Dan sorry banget, minggu kemarin aku nggak ada upload video sejarah kebudayaan Islam karena ya kalian tahu lah ya, aku masih agak-agak males karena di sini ngetiknya itu panjang teman-teman. Ini aja di episode yang perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab ini aku bagi menjadi beberapa episode, jadi nggak langsung satu video ini aja. Jadi nanti ada beberapa episode di video perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab ini. Karena ini ada panjang banget, ini kemungkinan ada 3 episode karena ada 3 yang bakal aku bacain. Oke, langsung aja. Sebelum itu, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga share komen, dan langsung aja. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk meluaskan wilayah Islam ke semenanjung Arab. Pada masa itu, perluasan Islam terjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, pasukan Islam berhasil menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Pertama, penaklukan Suriah. Suriah pada waktu itu merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha merebutnya mati-matian. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur, yaitu Bizantium, yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan kota Antioquia. Pengapungan Damaskus telah dimulai sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penduduk Damaskus bertahan di dalam benteng. Mereka sangat mengharapkan bantuan Heraklius dari Hims. Akan tetapi bantuan yang diharapkan tidak pernah datang. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Khalid bin Walid disertai beberapa perwira yang gagah berani menaiki benteng dan turun membuka pintu gerbang. Pasukan Islam segera masuk kota Damaskus dengan mudah ditaklukkan. Akan tetapi, perampasan tidak diperbolehkan. Setelah menaklukkan Damaskus, pasukan Islam mengalihkan perhatian ke Yordania. Di sana, Heraklius menghimpun kekuatan untuk membebaskan Damaskus. Pasukan Romawi berkekuatan 40.000 orang di bawah pimpinan Ziklar. Pertempurannya sengit berkobar di Fihil, sebuah wilayah di bagian timur Yordania. Pasukan Romawi berhasil dikalahkan. Mereka melarikan diri dan kacau balau. Setelah pertempuran ini, perjanjian damai ditetapkan. Barang-barang dan harta kekayaan, rumah-rumah, gereja, serta kuil-kuil yang ditaklukkan akan dilindungi. Pasukan Islam kemudian menuju Hims. Pada serangan pertama, pasukan Romawi berhasil dihancurkan. Mereka kemudian melarikan diri ke Antioquia. Pengaturan kota Hims dipegang oleh Ubadah bin Samit. Heraklius kemudian mengarahkan 200.000 tentaranya di bawah pimpinan Theodorus. Mohon maaf kalau aku salah baca. Saudara laki-lakinya, Khalid bin Walid, mengarahkan sekitar 25.000 pasukan muslim di lembah Yarmouk di tepi timur sungai Yordan. Pertempuran hebat terjadi pada 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Romawi bagaikan kehilangan kekuatan menghadapi kaum muslimin. Korban di pihak Romawi mencapai 100.000 orang, sedangkan di pihak kaum muslimin 3.000 orang gugur sebagai syahid. Heraklius dan keluarganya kemudian melarikan diri ke Konstantinopel. Pasukan Islam banyak mencapai keberhasilan, akan tetapi beberapa perbuatan Khalid bin Walid telah mengecewakan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid akhirnya digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Walaupun demikian, Khalid bin Walid tetap tunduk kepada perintah tersebut. Ia tetap mengikuti peperangan dengan semangat. Pergantian pemimpin itu tidak sedikit pun mempengaruhi dirinya. Setelah merebut Hims dalam perang Yarmouk yang termasyhur itu, pasukan meminta damai dengan syarat Umar bin Khattab harus datang sendiri ke kota suci untuk menyelesaikan syarat-syarat penyerahan. Umar bin Khattab kemudian datang ke Yerusalem. Beliau menerima penyerahan kota Yerusalem dari pendeta tersebut. Selain itu, Umar bin Khattab mendirikan pemerintahan negeri tersebut atas dasar yang kuat. Setelah bagian wilayah yang ditaklukkan menjadi wilayah kaum muslimin, setengahnya yang lain dimiliki orang Kristen. Akan tetapi, seorang gubernur muslim akan menguasai seluruh wilayah ini.
Demikianlah seluruh Suriah telah jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Menjelang akhir tahun 17 Hijriah, suatu wabah penyakit berjangkit di Suriah, Mesir, dan Irak. Banyak tokoh-tokoh Islam yang meninggal karenanya. Mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Haris bin Hisham, Suhail bin Umar, dan Utbah bin Suhail. Kira-kira 25.000 umat Islam meninggal karenanya. Wabah ini untuk sementara waktu telah menghentikan kemajuan pasukan Islam. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video membacakan sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga share komen. Terakhir makroem, sampai jumpa lagi di episode perluasan nilai Islam pada masa Umar bin Khattab selanjutnya. Dadah.